Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 0857 5900 6990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Kali ini kita datang kembali di kandang Mas Ganang, di mana Mas Ganang Haryono selaku tentara laut yang ada di area Batang, Jawa Tengah. Kandang ini sudah kita review, di mana proses instalasi peralatan yang digunakan di kandang close house, di mana di lantai 2 diutamakan dikerjakan. Dari konstruksi kandang yang sudah berdiri dan kita review, di mana kandang ini untuk periode pertama dan kali ini kita review di periode kedua. Jadi kita buat video di periode kedua, di mana kandang ini didirikan dan diinstalasi untuk peralatannya, untuk melihat kondisi di mana peralatan seperti exhaust ataupun cooling pad beserta tirai dan nipple drinker serta tempat lain, tempat pakan dan peralatan lainnya ya, dari heater. Penggunaan heater di sini menggunakan heater berbahan bakar gas, dan kita menuju di area belakang. Dengan menuju area belakang, kita lihat dalam satu periode apakah dibersihkan ataupun dirawat, di mana kandang ini sudah berjalan satu periode dan ini periode kedua, di mana kandang ini produksi ayam boiler. Dalam satu lantainya terdapat 6 unit exhaust box fan, di mana tipe box fan 50 in, satu lantai dengan lebar 11 lebih 11,5 kurang lebih, panjang 78 meter. Dari penggunaan exhaust di sini, dalam satu lantai 6 unit terkadang dinyalakan hanya sampai 5 unit atau 5 box fan, berhubung dengan ayam kondisi usia ataupun bobot. Jika sampai 40 hari kurang lebih bisa digunakan dalam 6 unit dalam satu lantainya. Di sini saya membahas untuk operasional dalam satu periode, di mana kandang ini membutuhkan sekam kurang lebih 120 karung, dan 120 karung itu kurang lebih sekitar 1.950.000-an untuk nominal operasional periode pertama. Dengan kebutuhan solar, karena di awal periode pertama satu hari menggunakan heater gas, terus bahan bakarnya kesulitan, diganti menggunakan solar yang bersubsidi, gitu ya. Terus dilanjut untuk pulsa di sini terkait untuk blower. Dalam satu lantai itu 11 kVA ataupun 11.000 watt digunakan hanya untuk blower 6 unit dalam satu kandang ataupun satu lantai. Itu kurang lebih pulsa untuk blower dalam catatan itu ada di tanggal 14 bulan 8 kurang lebih 103.000. Terus pulsa lampu juga
berbeda dengan pulsa kilometer kWh kandang untuk exhaust ya. Lampu-lampu ada 1 juta, ada 23.000, dan pulsa blowernya ada tambahan lagi kurang lebih sekitar 21.000. Itu untuk operasional lengkapnya nanti saya jelaskan di akhir video ya. Jadi di mana di kandang ini dari penggunaan sekam ataupun pulsa bahan bakar seperti solar itu di global menjadi satu. Nanti saya review atau saya jelaskan di akhir video. Di area cooling pad di sini itu kurang lebih sekitar 9 meter per sisinya, dan kondisi air sudah digunakan, mengingat kembali di usia pembuatan video ini di usia ayam 24 hari. Dalam 24 hari ini cooling pad sudah full digunakan, dan pengairan di area cooling pad ataupun cell deck itu sudah berjalan. Mengingat kondisi cuaca di siang hari ini kurang lebih jam 11 siang, kita membuat video ngevlog di kandang Mas Ganang Haryono. Kondisi di lantai 1 nantinya akan diisi peralatan hingga populasi kurang lebih sama 11.000. Jadi nanti 2 lantai kurang lebih 22.000 ekor dalam satu kandang. Nah, untuk cooling pad di area sisi kiri dan sisi kanan sama penggunaannya, dan terlihat cukup rapi, di mana instalasi air tampung yang mengaliri area cooling pad itu ditarik kembali menggunakan mesin pompa dan jatuh di area cooling pad. Seperti biasa kita review di area cooling pad hingga exhaust sampai dengan peralatan lainnya. Ini di area sisi cooling pad itu terdapat gudang, di mana gudang itu berjarak kurang lebih 2 meter dari tirai samping cooling pad ataupun tirai penghalang di area tengah ataupun di area belakang. Kandang ini berdiri cukup lama, prosesnya cukup lama, dengan kondisi kandang kosong dan peralatan yang digunakan di kandang ini kurang lebih hampir 1 tahun berjalan, mengingat anggaran di mana kandang ini bisa berproduksi ayam broiler setiap tahun bisa ditarget mencapai 7 atau 8 periode dalam 1 tahunnya. Kandang ini mulanya rice mill ya, ataupun tempat penggilingan padi ataupun beras. Jadi dibuat kandang ayam karena kondisi rice millnya sudah off. Jadi untuk peralatan masih tersisa sebagian di area gudang. Jadi dimanfaatkan untuk gudang pakan yang ada di kandang ini. Populasi 11.000. Di sini hanya 1 ABK, di mana 11.000 di cover untuk 1 ABK. Jadi kalau perhitungan 1 ABK populasi 10.000 ataupun 11.000 itu sebenarnya cukup berat. Tetapi dengan kondisi 11.000, jika ABK-nya 2 ya, keberatan juga untuk anak kandangnya. Dari penghasilan 11.000 katakanlah dikali 600, nanti tinggal dibagi 2, kan hanya menyisakan kurang lebih sekitar 3,3 juta untuk 1 anak kandang. Tetapi dengan 1 anak kandang dikali biasanya 500 per ekor, kurang lebih sekitar 5.500.000 dalam 1 periode ataupun 40 hari. Di area dalam ini penggunaan tempat pakan, di mana kandang ini di lantai 2 itu menggunakan super feeder New APC. Ini
kurang lebih ada 5 LAN dalam satu lantainya. Nah, dalam 5 LAN berjarak memanjang 1 meter, artinya kebutuhan tempat pakan 5 kali memanjang dengan kebutuhan 70, kurang lebih sekitar 350 piece super feeder yang digunakan di lantai 2. Itu ya. Jadi perhitungannya 350 piece, artinya sangat cukup untuk populasi 11.000. Jika dikalikan 25 kurang lebih sekitar 9 ribuan. Nah, 9 ribuan untuk ayam broiler, tetapi di sini diisi 11.000, jadi kurang lebih sekitar dikali 30 dalam satu tempat pakan untuk ayam broilernya. Jadi satu tempat pakan untuk ayam 30 ekor. Sangat cukup dan sangat ideal dengan jarak 1 meter dan memanjang 5 LAN, dan untuk tempat minumnya ada 4 LAN atau 4 sisi, di mana area tengah dan area sebelah kanan dan kiri ya. Karena mengingat di sini ada rel gantung di mana untuk membantu anak kandang. Nah, di sini kita bersama Mas Ganang Haryono selaku Angkatan Laut yang masih berusia 30 tahun, sudah menjadi anggota tentara dan peternak broiler pastinya. Kita menuju area dalam di mana pengecekan dalam unit dari cooling pad, exhaust dengan tipe box fan untuk nipple drinker, serta super feeder dan heater, dan plafon untuk tirai samping kanan kiri ataupun plafon atas. Gitu dari penampakan di area dalam, di mana kandang ini berpopulasi 11.000 dan usia ayam 24 hari yang kita sebutkan di awal. Kurang lebih bobot hampir sama rata, baik di depan ataupun di belakang exhaust. Untuk menuju panel yang kita akan pengecekan, dalam pengecekan kali ini ada miskomunikasi di mana jalur satu pas itu kan terbatas. Satu pas itu terbatas tergantung dari jarak trafo ke kWh kilometer kelistrikannya itu sendiri ya. Jadi mengingat kondisi voltase, di mana voltase yang digunakan di satu pas kurang lebih sekitar 200 sampai 220 volt. Untuk mencakup voltase stabil di antara 200 itu bisa dirincikan atau di garis besar itu untuk penggunaan kabel. Penggunaan kabel di sini menggunakan DX16 atau 2x16 mili itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi dengan kondisi satu pas yang terbatas, apalagi di sini 6 unit dalam satu box kWh 11 kVA, jadi sangat minim sekali ya. Kebutuhan 11.000 untuk 6 unit sebenarnya sudah cukup, tetapi dengan kondisi voltase stabil itu melancarkan dari exhaust ataupun kebutuhan listrik yang ada. Di sini di panel kita bahas itu panel sederhana ya, karena tidak menggunakan climate control, hanya menggunakan timer dan timer ombron dan termostat untuk pengaturan pompa air ataupun heater serta cooling pad. Jadi penggunaan di panel ini, penggunaan untuk part-partnya Schneider dan NCB-nya juga Schneider, dengan kebutuhan ampere di NCB 20 ampere ya masing-masing blower, dan NCB untuk heater untuk pemanas ataupun cooling pad untuk mesin pompa itu 6 ampere. Jadi kita pengecekan menggunakan test band, di mana jalur ini
ada setrum atau tidak ya. Jadi kita pengecekan terlebih dahulu di bagian panel box, lalu menuju ke exhaust box fan tersebut. Jadi sebelum kita bongkar untuk exhaust dalam dinamo terjadi kendala di blower 1 itu terlihat off atau mati, coba kita cek terlebih dahulu di mana kendala yang terjadi. Jadi ABK-nya menginformasikan di blower 1 itu terjadi off atau blower berkendala. Nah, kita selidiki dulu di mana jaringannya ataupun voltasenya. Kita lihat dan kita interogasi untuk ABK yang ada di kandang mengenai kejadian di blower 1 itu off. Nah, bisa kita lihat di layar monitor terdapat voltase di bawah 200 dengan kondisi 5 kipas menyala. Jadi untuk mengetes voltase saya matikan kipas 2 di mana voltasenya naik karena beban yang digunakan di kandang ini mulanya 6 kipas. Kita coba matikan dan kondisi 4 kipas di angka 202. 202 di sini hanya 4 kipas. Kalau dinyalakan 1 kipas lagi pasti akan turun untuk voltase karena bebannya nambah ya. Jadi kita sebelum kita selidiki, kita amati dulu di mana panel ini indikator mengenai voltase dan ampere. Karena sangat riskan sekali di mana untuk 1 pas itu kembali lagi terbatas dalam perhitungan daya watt yang ada. Jadi penggunaan 50 in untuk label indikator dinamo 7,4 ampere. Nah, di sini kita coba blower 1 itu masih menyala, artinya dari segi dinamo aman. Mengingat dinamo aman artinya barang kita masih aman dalam segi kapasitas 11.000 kVA digunakan untuk 6 unit. Namun kemarin informasi dari ABK di kipas 1 ada kendala. Nah, kendala yang terjadi kita jelaskan satu persatu untuk pemilik kandang ataupun ABK. Jadi kita mengarahkan dalam kebutuhan 11.000 kVA, 11.000 kVA, 11 kVA maksud saya, untuk 11.000 watt digunakan 6 blower itu jika mampu artinya cukup dan voltasenya stabil. Tetapi kita coba nyalakan 6 unit pasti di bawah 200, 5 unit aja 195 voltase ya, 195 artinya di bawah minim. Sebenarnya masih bagus, tetapi lebih bagusnya lagi itu ya di antara 200 gitu, 200 volt. Jadi kalau voltasenya itu di antara 200, ampere dalam dinamo itu tidak naik. Standarnya 7,4 ya, maksimalnya itu antara 8 sampai 8,5. Jika melebihi biasanya terjadi overload dan biasanya terjadi dinamo bisa panas sampai terbakar, itu pun bisa terjadi. Mengingat voltasenya drop pasti ampernya akan naik. Itu sudah rumus paten ya, antara voltase kali ampere terjadinya watt yang terjadi saat berputar exhaust dalam 1 unit, tinggal dikalikan berapa unit saat dia on atau berputar atau menyala. Jadi penjelasan kali ini dalam video ini ya kurang lebih isinya mengingat daya 11 kVA atau 11.000 watt itu digunakan untuk 6 unit exhaust. Kita ingatkan kembali, 11 kVA atau 11.000 watt itu digunakan untuk 6 unit. Jika 6 unit itu berjalan normal terus voltasenya di antara 200, itu voltase bagus sekali dan listriknya itu aman.
Tetapi dengan catatan jika terjadinya voltase drop atau di bawah 200, itu nanti dinamo bisa bekerja maksimal dan ampernya itu juga akan naik karena voltasenya turun. Itu bisa mengakibatkan terjadinya dinamo panas atau sampai kebakar ya. Jadi nanti trouble. Untuk menghindari trouble-trouble yang ada dari pengalaman kita yang sudah hampir 6 tahun berjalan, itu biasanya dibantu dari ukuran kabel. Biasanya untuk kabel blower 16 sudah cukup, tetapi dari jangkauan kabel dari trafo ke PLN, box PLN-nya itu biasanya menggunakan 16. Kalau bisa diganti 25 ataupun 35 mili. Jadi lebih besar kabel, voltasenya pastinya lebih stabil. Seperti itu yang biasanya kita temui atau kronologi kendala yang terjadi dalam kelistrikan satu pas di kandang ayam boiler. Mengingat kebutuhannya banyak, ya mau nggak mau harus dimaksimalkan dari segi kelistrikan karena kebutuhannya banyak ya. Kembali dari video awal, untuk kandang ini lebih pengecekan dari jalur listriknya, mengingat satu pas itu sering trouble, yaitu tadi dari voltase rendah ataupun kebutuhan yang berlebih. Nah, dari kandang ini, dari panel kita cek satu persatu, dari NCB-nya, dari PLN-nya itu mengingat nilainya hanya 20 ampere, sedangkan kebutuhannya itu harus 63 ampere harusnya ya dari NCB pusat. Untuk mengcover satu blower itu NCB-nya 20 ampere, tinggal dikalikan saja kan, sudah jelas dari logika untuk kebutuhan ampere dalam satu lantainya. Video ini cukup panjang, jadi pembahasan untuk kandang ini dalam satu video kurang lebih sekitar 35 menit. Itu kita membahas dari segi kelistrikan, mengingat kebutuhan di kandang ini 6 unit terpasang dan periode pertama digunakan hanya 5 fan atau 5 kipas. Semoga kedepannya lebih baik dalam periode kedua, dan periode pertama alhamdulillah berhasil mencapai nilai kurang lebih 5.000 up. Jadi untuk operasional kurang lebih 2.000, ya masih tersisa kurang lebih sekitar 3.000 up. Tinggal dikali populasi, itu hasil bersih. Dan untuk operasional kandang dalam satu lantai ini nanti saya rincikan di deskripsi biar lebih jelas untuk kebutuhan exhaust ataupun kebutuhan listrik yang digunakan untuk exhaust, kebutuhan listrik untuk lampu dan sekam, untuk heater dari kebutuhan bahan bakar seperti solar, terus apalagi ya, ABK itu di global nanti kurang lebih kisaran antara 2000. Nanti lebih jelasnya saya rincikan, saya taruh di deskripsi ya, biar ada acuan di mana produksi ayam boiler dengan kapasitas 11.000 untuk operasional sekian dan hasilnya sekian, tinggal dihitung secara manual, sudah jelas. Pembahasan untuk kandang ini cukup panjang, dan melihat kondisi ayam yang cukup nyaman di siang hari di jam 11 siang dengan kebutuhan exhaust 6 unit sangat tercukupi sekali, dan kondisi juga ayamnya tidak mangap-mangap ya. Kondisi amoniaknya terbuang dan kondisi lantai 2 cukup aman. Jadi pengecekan hari ini dalam jalur satu pas untuk kipas 6 unit teratasi, dan kondisi on 5 unit atau 5 kipas, off 1 unit.
Gitu aja dalam video di lantai 2. Nanti kita akan menuju lantai bawah dalam pengecekan KWH yang di area NCB di bawah. Kita cek terlebih dahulu apa kendala yang terjadi, kok bisa terjadinya NCB-nya down atau jepret gitu bahasa kasarnya ya. Dalam video ini pembahasan dari kebutuhan kabel juga saya cek. Penggunaan kabel untuk PLN ke box panel itu saya cek 25 mili. Sebenarnya sudah bagus, tetapi dari trafo ke PLN yang di box bawah itu kurang lebih sekitar 16 mili. Jadi penggunaan kabel 16 mili dengan bentangan kurang lebih sekitar 200 meter itu sebenarnya kurang baik. Alangkah baiknya ya diganti tadi seperti ukuran 25 mili bahkan 35 mili. Jadi untuk voltase pasti akan naik dan stabil. Sudah banyak video yang saya jelaskan di mana lantai 1 kelistrikan satu pas digunakan untuk lantai 2. Nantinya jika digunakan penambahan populasi di lantai 1 juga harus 11.000, artinya 11 kVA hanya digunakan untuk per lantai. Gitu ya, dari penjelasan kelistrikan di kandang ini penggunaan satu pas untuk 6 blower itu sangat baik dengan voltase hampir 200. Namun dengan penggunaan kipas 6 unit itu di ambang batas ya. Ini 5 unit aja 195. Jika kipas 1 dinyalakan artinya 6 unit nyala atau on itu pasti di bawah 195. Tadi saya coba kurang lebih sekitar 186. Itu ya lumayan jauh dari angka 200 standar voltase untuk satu pas ya. Nah, kejadian terjedot rel pakan ke kepala saya itu karena di sini konstruksi plafon sangat rendah. Jadi dulu pembuatan kerangkanya itu di luar pekerjaan kita karena sudah terjadi seperti ini. Jadi kalau plafonnya di bawah besi yang sudah membentang itu kandangnya terlalu pendek. Jadi disiasati di atas besi bentangan mengingat plafon yang cukup tinggi ya. Kalau di bawah besi bentangan ini artinya ketinggian kandang sangat minim 175, jadi sangat mengganggu sekali. Jadi disiasati di atas besi yang sudah membentang terjadi. Untuk kelanjutan pekerjaan yang awal pengerjaan instalasi itu sudah saya buatkan video di mana di video sebelumnya, dan ini kita datang kembali untuk pengecekan terjadinya trouble yang terjadi. Kita cari solusi untuk pekerjaan ataupun menganalisa kronologi terjadinya kendala. Gitu ya, dari penjelasan di awal sampai akhir saya akhiri cukup sekian dan terima kasih. Pantau terus untuk video selanjutnya masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe.